Halo gengs, kembali lagi bersama aku Dimas Irfan. Kali ini aku akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Elemental Force of Nature. Tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung aja ke ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan sepasang suami istri dari elemen api. Di situ mereka terlihat menaiki sebuah perahu untuk pergi ke suatu tempat. Karena di tempat sebelumnya yaitu Fireland, rumah mereka telah hancur karena dihantam sebuah badai besar yang membuat mereka harus mencari tempat tinggal yang baru, yang mana mengharuskan mereka berlayar untuk mencari tempat tinggal baru tersebut. Singkat cerita, ketika sedang di dalam perjalanan kita diperlihatkan istrinya ini sedang hamil besar dan sebentar lagi akan melahirkan bayi api. Hingga akhirnya sepasang suami istri api ini menemukan sebuah kota yang bernama Element City, di mana di kota tersebut terdapat 3 elemen yang sudah menetap di kota ini sebelumnya, yaitu elemen tanah, air, dan juga udara. Yang ternyata di kota elemen tersebut hanya elemen apilah yang dikucilkan. Penyebabnya adalah elemen api akan membawa bahaya bagi kota Element City, sehingga sepasang elemen api ini selalu dianggap sebelah mata oleh para penduduk kota. Di situ mereka terlihat mencari sebuah tempat tinggal, namun orang-orang itu pada menolaknya dan tidak mau menyewakan rumahnya karena elemen api yang mereka punya bisa menyebabkan kerusakan pada rumah mereka. Setelah mencari kesana kemari, akhirnya pasangan ini menemukan sebuah rumah yang terbengkalai dan disitulah lahirlah seorang anak api yang bernama Ember. Di situ Ember diberitahu oleh ayahnya bahwa dia harus menjaga peninggalan leluhur, yaitu sebuah api berwarna biru, yang mana Ember harus menjaga api tersebut agar tidak padam. Dan mereka memulai usaha dengan membuka sebuah toko yang bernama Fireplace. Fireplace ini adalah sebuah toko yang menyediakan kebutuhan untuk para elemen api, seperti makanan dan juga kebutuhan rumah khusus para elemen api. Singkat cerita, dari tahun ke tahun, daerah ini yang tadinya sepi sekarang sudah dipenuhi oleh penduduk dari elemen api. Lalu daerah sekitar perumahannya Ember menjadi daerah khusus untuk penduduk berelemen api. Hari demi hari, sekian lama waktu berlalu, ayahnya Ember sudah menjadi tua dan Ember sudah beranjak dewasa, sehingga ayahnya memberikan kesempatan kepada Ember untuk menjaga toko mereka. Namun sayangnya Ember tidak bisa melayani pelanggan dengan baik, karena Ember memiliki emosi yang labil dan sering meledak-ledak. Yang mana jika Ember melayani pelanggan, dia membuatnya emosi, sehingga membuat seisi tokonya itu menjadi berantakan. Suatu hari Ember diberikan kepercayaan untuk mengurus toko, karena sang ayah sudah terlihat sangat tua dan lemah, sehingga Ember lah yang akan menjaga toko tersebut. Dengan semangat Ember menyambut para pelanggan. Namun karena pembeli yang ramai dan juga ricuh, di situ lagi-lagi nih emosi Ember akan segera meledak. Namun sebelum itu terjadi, Ember langsung berlari keluar rumah untuk meluapkan emosinya. Namun sayangnya Ember malah menghancurkan pipa air di dalam tokonya itu, sehingga membuat kebocoran yang begitu besar. Disitulah Ember bertemu sosok elemen air yang entah dari mana datangnya sambil membawa foto keluarga Ember. Di situ si elemen air yang bernama Wade ini menjelaskan kalau dia adalah seorang petugas pompa air yang tidak sengaja tersedot pipa rumah Ember. Yang ternyata di bawah rumah Ember banyak sekali nih pipa yang bocor, sehingga Wade harus segera melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang, yang akan menyebabkan toko yang dimiliki oleh keluarga Ember akan ditutup. Wade pun akhirnya lari dan Ember pun mengejar Wade sampai ke balai kota. Namun sayang, dia terlambat. Wade sudah menyerahkan laporannya tersebut kepada pihak berwajib. Di situ Ember sangat sedih. Jika toko ayahnya akan ditutup, maka toko tersebut tidak akan diwariskan kepadanya. Karena Wade yang merasa kasihan kepada Ember, akhirnya Wade pun mencoba nih untuk mengambil kembali laporan tersebut. Tapi sayangnya dia gagal dan sudah terlanjur diserahkan kepada seseorang yang bernama Gale. Gale ini bekerja di bidang pengawasan yang berwenang menutup toko-toko yang tidak memenuhi syarat, seperti toko yang dimiliki oleh ayahnya Ember. Di situ Ember meminta kepada Gale agar tokonya itu tidak ditutup dan meminta waktu untuk memperbaiki kebocoran pipa di tokonya.
Singkat cerita, di mana Amber dan juga Wade mencoba mencari tahu nih masalah utama kebocoran pipa. Dengan menaiki balon udara, Wade dan juga Amber mengiringi tempat kebocoran berasal. Yang ternyata kebocoran itu akibat pintu air yang menahan air laut masuk sudah rusak dan juga bolong. Sehingga bendungan yang biasa menahan air laut tuh jebol. Karena kapal yang sering lewat, airnya pun memasuki pipa sampai mengalir ke rumahnya Amber. Di situ Amber melihat setumpuk pasir, lalu melemparkannya kepada Wade untuk menutupi lubang yang bolong pada pembatas pagar tersebut. Setumpukan pasir tersebut bisa menahan sementara waktu agar bendungan tidak bocor dan mengalir ke rumahnya Amber, sehingga rumahnya Amber tidak mengalami kebocoran lagi. Setelah kebersamaan yang mereka lalui, muncullah benih cinta Wade kepada Amber, dan setelah itu Wade mengajak Amber untuk pergi berkencan. Tentu saja dengan senang hati Amber pun menerimanya. Beberapa lama kemudian, pasir yang menahan bendungan kembali jebol, sehingga membuat tokonya Amber mengalami kebocoran lagi. Di situ Wade datang dan menjelaskan bahwa dirinya juga disalahkan oleh penanggung jawab bangunan karena menggunakan pasir secara sembarangan. Tiba-tiba ayahnya Amber datang dan langsung memarahi Wade, yang mana kita diperlihatkan bahwa ayahnya Amber tidak menyukai kaum elemen air. Sehingga di situ Wade harus berpura-pura bahwa dirinya adalah inspektur makanan, biar dia tidak dimarahi oleh ayahnya Amber. Nah, karena ayah Amber ini tidak menyukai kaum elemen air, akhirnya ayahnya pun mengerjai Wade dengan menyuruhnya memakan arang panas yang biasa dimakan oleh kaum elemen api. Tapi karena Wade adalah elemen air, maka ia langsung merasakan sakit perut karena memakan arang tersebut, sehingga akhirnya ayahnya Amber mengusir Wade dari tokonya. Singkat cerita, setelah kejadian tadi, Amber ikut nih dengan Wade untuk memperbaiki pipa yang telah jebol kembali. Mereka mengumpulkan pasir, yang mana nantinya pasir itu akan dimasukkan ke dalam karung yang akan digunakan untuk menahan air yang masuk. Di situ ternyata secara tidak sengaja Amber menduduki sebuah pasir dan membuatnya menjadi sebuah kaca. Di situ Amber memiliki sebuah ide untuk membuat kaca penahan untuk menahan air yang bocor. Sehingga Amber menempelkan kaca tersebut dan masalah utama kebocoran rumahnya pun selesai. Lalu Amber pun diajak nih untuk bermain ke rumahnya Wade. Di rumahnya ada ibunya dan juga saudara-saudaranya Wade, yang mana ternyata Wade ini adalah anak yatim dan ayahnya Wade itu ternyata sudah meninggal. Ia hidup hanya bersama ibu dan juga saudaranya. Di situ Amber menunjukkan bakatnya kepada orang tuanya Wade, memperbaiki kaca yang pecah menjadi terlihat utuh dan juga terlihat lebih cantik. Melihat bakatnya Amber yang sangat spesial, ibunya Wade berencana nih untuk mendaftarkan Amber bekerja di tempat kerajinan pembuat kaca. Dan tentunya bakat Amber tersebut akan dibayar mahal. Yang ternyata Wade pun menjelaskan bahwa kenyataannya kota Element City itu rata-rata terbentuk dari kaca, sehingga bakat milik Amber tersebut sangatlah dibutuhkan. Di situ Amber merasa berguna karena bakatnya tersebut dibutuhkan oleh masyarakat Element City. Namun Amber menjelaskan, sayangnya dia harus meneruskan usaha toko ayahnya di distrik elemen api, karena itu adalah impian seorang ayahnya Amber. Lalu setelah itu Amber pamit pulang, tapi Wade mengikuti kemanapun Amber pergi. Sampai di mana Amber menjelaskan bahwa dirinya ditugaskan untuk menjaga sebuah api biru dan juga toko ayahnya. Namun sebenarnya yang dia inginkan adalah memilih masa depannya sendiri. Tiba-tiba datang ibunya Amber. Dia terlihat sangat kesal karena melihat Amber masih dekat dengan Wade dan memberitahu kalau air dan api tidak akan pernah bersama. Di situ ibunya yang peramal mentes Amber nih dan juga Wade untuk menyalakan asap di kedua dupa. Namun karena Wade adalah air, ibunya memberitahukan kalau itu tidak bisa ia lakukan oleh kaum air. Namun di situ Wade tidak kehabisan ide. Dia menggunakan pantulan api Amber untuk menyalakan api dupanya.
Namun sebelum ibunya memberitahukan kalau mereka cocok atau tidak, tiba-tiba ayahnya Amber terbangun dan membuat Wade harus pergi. Di situ ayahnya Amber memberikan kado spesial kepada Amber, yang mana ternyata itu adalah nama toko yang akan dipakai oleh Amber sebagai penerus toko milik ayahnya. Keesokan harinya, Amber datang ke rumah Wade dan memberikan sesuatu kepada Wade, yang mana Amber setuju nih untuk meneruskan toko milik ayahnya. Di situ Wade pun kaget dan mengajak Amber ke suatu tempat, di mana di situ ada Gale. Wade pun meminta Gale untuk menciptakan sebuah gelembung air besar agar Amber bisa masuk ke dalam air dengan aman. Namun gelembung tersebut hanya bisa bertahan selama 20 menit saja. Wade melakukan hal tersebut agar Amber tidak memperdulikan omongan siapapun, sehingga Amber bisa menjadi dirinya sendiri. Akhirnya Amber yakin nih dan masuk ke dalam gelembung tersebut. Mereka pun menikmati kebersamaan di dalam air. Namun setelahnya tiba-tiba gelembung air tersebut akan kempes, yang membuat Wade harus bergegas mengeluarkan Amber dari dalam air. Akhirnya mereka di situ yakin nih bahwa air dan juga api bisa bersatu, dan mereka mencoba saling bersentuhan satu sama lainnya. Walaupun elemen mereka bertentangan, ternyata mereka itu bisa bersatu. Singkat cerita, ayahnya Amber terlihat ingin menyerahkan toko kepada Amber secepatnya, yang mana akhirnya acara penyerahan toko pun tiba. Namun saat toko tersebut akan diserahkan kepada Amber, Wade pun datang. Di situ Wade menjelaskan bahwa Amber harus menggapai impiannya, yang mana Amber tidak menyukai pekerjaannya sebagai penjaga toko, yang mana Amber sendiri tidak bisa menghadapi para pelanggan yang seringkali membuatnya marah. Hal tersebut terjadi karena Amber tidak menjadi dirinya sendiri, yang mana akhirnya Wade malah mengungkapkan perasaannya kepada Amber bahwa dia menyukainya. Namun sayangnya Amber malah menolaknya dan mengusir Wade untuk segera pergi. Karena Wade merasa kesal, dia pun memberitahu nih kepada penduduk api bahwa kebocoran yang terjadi pada sebelumnya adalah ulah Amber sendiri. Mendengar hal tersebut, ayahnya Amber menarik kembali niatnya untuk menyerahkan tokonya kepada Amber. Setelah kejadian tersebut, Wade merasa sedih dan sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali bersama Amber. Akhirnya Wade pun memutuskan pergi dari Element City. Namun sesaat sebelum pergi, Wade melihat sebuah menara yang dekat distrik elemen api mulai hancur dan runtuh karena tambalan kaca yang dibuat oleh Amber mengalami kejebolan yang menyebabkan bendungan tersebut hancur, sehingga membuat gelombang air yang sangat besar. Di situ Amber bergegas nih untuk masuk ke dalam toko dan menahan air yang masuk ke dalam tokonya. Lalu Amber berusaha menyelamatkan api biru peninggalan leluhur api agar tidak padam. Untung saja Wade datang tepat waktu untuk membantu Amber menjaga api biru agar tidak padam terkena air. Di situ akhirnya Amber membuat kaca penahan, namun tetap saja hancur dan gagal, sehingga api biru tersebut hampir saja terkena air. Tetapi untung saja api biru tersebut berhasil diselamatkan oleh Wade. Namun sedihnya karena area tersebut sangatlah panas, membuat Wade yang tercipta dari elemen air pun menguap, hingga akhirnya Wade pun mati dan juga lenyap. Setelah berhasil menyelamatkan api biru tersebut, Amber memberikan api biru kepada ayahnya. Namun tentunya Amber jadi sedih nih karena Wade rela mengorbankan dirinya untuk menjaga api biru, yang mana sangat penting bagi kaum elemen api, khususnya untuk Amber dan juga keluarganya. Amber pun sangat menangisi kepergian Wade, namun tiba-tiba muncul tetesan air dari bagian atap, yang lama-kelamaan kok menjadi banyak. Dan dari situlah Wade muncul kembali, yang ternyata dia masih hidup. Singkat cerita, setelah kejadian tersebut, kaum api dan air menjadi akur dan hidup berdampingan. Lalu Wade dan Amber kembali bersama. Lalu mereka berpamitan dengan kedua belah pihak keluarga karena Wade dengan Amber akan pergi bekerja di perusahaan pembuat kaca seperti impiannya. Dan kabar bahagianya, ayah dan ibu Amber menerima keputusannya dan mengizinkan Amber untuk pergi. Dan ayahnya
Amber memberikan perpisahan terakhir dengan memberikan hormat satu sama lainnya. Dan cerita pun selesai.